Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala limpahan rahmat, hidayah, maunah, dan semoga kita semua diberi sehat walafiat, diberi putra-putri yang soleh-solehah, diberi rezeki yang luas yang barokah manfaat di dunia wa dunyal akhirah untuk ibadah haji dan umroh ke Makkahul Karamah wal Madinatul Munawwarah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kali ini kita membahas tentang sabar di dalam ujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama adalah sabar di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sabar di dalam menjauhi larangan-larangan Allah, yang ketiga, yang terakhir adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sabar di dalam ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita di dunia ini adalah tempat ujian bagi semua hamba Allah, baik itu orang mukmin apalagi orang-orang yang kafir. Jadi orang-orang mukmin itu juga diberi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing ujian itu untuk menguji hambanya, untuk ditingkatkan derajatnya. Jadi saudara-saudaraku, yang namanya ujian itu tidak hanya sakit atau apapun. Jadi ujian itu macam-macam. Masing-masing manusia yang ada di dunia itu pasti akan mendapati ujian masing-masing. Jadi begini, ujian itu macam-macam. Ada ujian kaya raya tapi tidak melaksanakan kewajibannya. Kemudian ada yang miskin, ada yang karena keluarganya, istrinya atau suaminya, juga kadang juga anaknya, mungkin tetangganya, mungkin saudara-saudaranya. Jadi ujian itu macam-macam dan masing-masing orang itu ujiannya berbeda-beda. Dan kita harus sabar dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sakit diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang sakit itu harus bisa menerima ujian itu. Dengan ujian itu kalau mampu melewati, maka akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang mampu menghadapi ujian itu. Makanya kita semua, siapapun yang mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala harus menerima dengan lapang. Harus kita terima, kita harus bisa menghadapi ujian itu, karena Allah pun tidak mungkin membebani ujian kepada hambanya yang melampaui kemampuan orang. Jadi kemampuan kita itu ketika diuji oleh Allah itu sudah diukur oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus mampu menghadapi ujian itu, karena ujian itu nanti menjadikan kita itu menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Jadi setiap ujian seseorang, kita harus tetap berusaha, karena ujian itu kita harus berusaha untuk bangkit dari ujian itu, melewatinya. Makanya kita harus senantiasa sabar. Ya mungkin ujian kita berat atau ringan, semua itu harus kita terima sebagai ujian di dunia itu. Karena itu mari kita semua di dalam menghadapi ujian-ujian Allah, mulai dari awal taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, kemudian sabar di dalam menghadapi ujian Allah, kita senantiasa menjadi
orang-orang yang benar-benar sabar, sehingga kita nanti di yaumul qiyamah dengan kesabaran itu Allah memberi hadiah yang bertingkat-tingkat. Oleh karena itu kita benar-benar harus mensyukuri ketika kita sudah bisa melewati ujian dengan baik itu. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala mampu melewati semua yang diberikan kepada Allah, yaitu berupa ujian itu, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang benar-benar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari kami, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi kita dan manfaat bagi kita, menjadi tambahnya ilmu, sehingga kita menjadi orang-orang yang mempunyai derajat yang tinggi. Amin amin ya rabbal alamin. Ihdinas shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.